إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Wa ba'du ahlil mahabbah qala. Sebagian orang-orang ahlul mahabbah, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala, dia berkata, ghalaba alayya halun. Mengalahkan atasku satu keadaan. Artinya aku ini ditimpa sesuatu. Dengan sesuatu itu aku sedih. Dengan sesuatu itu aku galau dan sebagainya. Lalu fakharajtu min mansili. Lalu aku keluar dari rumah untuk mencari ketenangan. Keluar dari rumah, jalan. Atlubu insanan, aku mencari seorang manusia. Atanaffasu minhu, nang aku mencari kelapangan, mencari solusi, serta itu insan. Aku keluar rumah, niat mencari seseorang. Nang aku dapat solusi dari orang itu. Aku dapat ketenangan dari nasihat orang itu. Kita ini kadang-kadang boleh ditimpa sesuatu yang menyusahkan hati. Nah, kadang-kadang kita ini untuk berpikir memerlukan ada orang yang memberikan pandangan, nasihat, solusi dan sebagainya. Ada mau di saat pikiran kumpul itu, kada tak buka jalan yang lurus. Padahal biasanya kita mampu memberi nasihat sama orang, memberikan solusi. Begitu menimpa kita, kadang-kadang kita lupa jalan itu. Nah, saat ini memerlukan orang lain yang bisa memberikan solusi. Kita ini boleh mengadukan hal kita kepada orang yang bakal memberikan solusi, orang yang bakal mengobati kita. Jadi jangan sembarang orang berkisah tentang hal diri. Kita ini ditimpa sesuatu yang menggalaukan. Jangan berkisah ke setiap orang. Berkisahlah kepada orang yang bakal memberikan solusi. Itu. Kalau kita berkisah kepada sembarang orang, kita dianggap ada sabar karena. Jadi seseorang ini tadi ditimpa sesuatu,
yang membuat hatinya galau. Lalu keluar aku jadinya dari rumah mencari seseorang. Nah aku kawa mengambil manfaat dari orang itu nasihatnya. Wa a'ridu alai hali, dan aku lintangkan atas keadaanku, kisahkan tentang keadaan diriku nih. Pertama orang saleh misalnya. Kalau kita berkisah, ini guru saya ditimpa ini. Belum bingung pada Allah Maha memecahkan. Tolong aipian berikan solusi. Ngapa jerpian belum pakai? Palakian Sauri menjumpai akan dapur Sufyan Sauri. Sauri ini Sufyan Sauri. Ini semasa dengan Imam Malik, sama-sama pada mujtahid. Di tengah jalan pertemuan tuan guru besar Imam Sufyan Sauri. Nah ini kita bertahan lagi nih. Ibarat dokter itu dokter ahlinya dan kata perdasar iya, maka memandang secara firasat Sufyan Sauri padaku. Sufyan Sauri begitu berteman aku memandang kepadaku. Dengan melalui pandangan Sufyan Sauri pindah dulu. Ini orang ditimpa masalah nih. Ini orang ditimpa satu hal yang menggelapkan hatinya. Pindah dulu sini. Waqala berkata Imam Sufyan Sauri, ma'alaka, hai seorang laki-laki, ada apa bagi engkau? Kami ada masalah apa yang dihadapi? Qultu ma'i matahun, serta aku ini ada barang. Uridu man yubayu, ini aku menghendaki ada orang nama menjualkan aku. Lalu ini bisa barang, lalu menghendaki ada orang bisa menjualkan. Faqala berkata Sufyan Sauri, mata dunia amma kalau akhirah. Nang ikam maksud ini barang dunia kah atau barang akhirat? Mata benda dunia kah atau mata benda akhirat kah? Untuk kata bal mata akhirat. Nah maksud ini mata benda akhirat, bukan dunia, bukan tanah, bukan benda-benda lain. Fa'akhadha biyadi, maka memeganglah Sufyan Sauri dengan tanganku. Ikuti sini tanganku, usia laki-laki itu. Fa'akhrajani ilal maqabir, mengeluarkan dia akan daku kepada kuburan. Ikuti simak Imam Sufyan Sauri. Ini aku di sini jalan. Kan gue sini ke kuburan. Qala falamma waqafna alal kubur, manakala kami ini berhenti di kubur. Sampai ke kuburan, bagaimana? Qala berkata Imam Sufyan Sauri, nukila min makanin yahsunul mu'amalatu bimata'il akhirah ila ahdil mubah munzul dahri. Ini di sini nang mati-mati nang dikubur nih, dipindah dari suatu tempat. Harusnya rumahnya di sana, harusnya rumahnya di sana, rumahnya di kecil sana, harusnya rumahnya di mana-mana. Tuh kayak istana rumahnya. Ekong dari mana-mana kan? Hanya dikumpulkan di sini. Sugih, miskin, pejabat, kada. Di sini dikumpulkan. Nang yahsunul muamalah di mata'il akhirah. Dia dipindah dari suatu tempat, nang tempat itu layak untuk muamalah,
dengan mata ila akhirah, yang dipindah dari suatu tempat karena dari rumah. Yang mana rumah itu layak untuk disembahyangi, layak untuk zikir, ibadah lainnya. Namun akhirnya hanya kasini tempatnya. Ila hadil bukkah, dipindah kepada di bukkah, tempat pekuburan. Mundu dahrin, semenjak beberapa tahun. Masih konis tahun, 2 tahun, ini tangganya ini 3 tahun sudah. Fa'inkan ma'aka sidqun, jika serta engkau itu ada kejujuran. Fa'arid alaihim matahab, lintangkan atas mereka barang-barang engkau. Maksudnya sedekahkan barang itu yang pahalanya untuk mereka. Mun ikam bujur, Yesidin barang ikam sedekahkan pahalanya sudah mereka. Wa inna mun yakada fahfasuma ila yaumil jam'i, pelihara itu barang serta engkau sampai hari mahsyar. Jadi kisahnya itu kayak laki-laki itu galau, kebingungan karena ditimpa satu hal. Begitu bertemuan Sufyan Tsauri ini kami ada masalah nih. Apa nih? Ulun ini ada bisi mata barang. Ulun hendak ada nama jualkan barang ini. Jadi sih barang apa, barang dunia kah akhirat? Akhirat. Nah, jadi yang dimaksud beliau ini, yang digalaukan oleh laki-laki tadi, ini ada punya sifat. Yang sifat itu sifat tercela, misal ada di hati lagi hubur dunia, di hati ada hubur riasa, di hati ada ujub dan lainnya. Bingung kayak apa membuangi ini, mengharap supaya ada orang atau membuangi akan membuangi seorang mendakawa. Ibarat kita ada penyakit, bingung siapa yang kau mau retakan orang seorang ada bertemuan. Menjadi ada bertemuan, tak orang hanya saja bayar, tidak menyugut. Penyakit seorang ini kadang-kadang orang atau meluruskan kita kata kawa. Aku ini nangkung galaukan itu bukan masalah dunia, tapi masalah hatiku ini. Kayak bersekira hatiku ini lurus, kayak orang bersih, kayak orang nyaman beribadah kayak orang. Di sini kita kapubur. Ya di sini kapubur, main tibar. Kampung tibar ini orangnya sudah mati, ini orangnya sugih. Mati. Ini orangnya miskin, mati juga. Ini orangnya jaga, mati juga. Ini orangnya dulu pangkatnya tinggi, mati juga. Ini dulu orangnya bungas, mati juga sekalinya. Nah, orangnya tinggi, meninggi, mati juga. Akhirnya kita ke situ juga. Nah banyak tibar kabur itu tibar ke orang mati. Dan banyak tibar itu sedikit demi sedikit sifat-sifat tercelanya akan hilang. Apa gunanya nih aku sombong kalau akhirnya aku dalam kubur nih juga? Apa gunanya aku memalarkan harta miliaran itu? Akhirnya aku kubur juga. Kubur bukannya berapa ada? Anggap bukannya 50 cm, panjangnya 30, tambah 2 meter. Tambalannya itu berapa? Ada habis semula tambalannya. Paling 500.000. Nah, upah menabung uang berapa? Harta berapa miliar? Nanti gue cuma sedikit. Apa gunanya aku memalarakan harta, menyembuhkan harta, sedangkan aku akhirnya kekuburan itu juga.
Apa gunanya aku menyembunyikan jabatan? Oh, akhirnya aku di kubur ini juga gitu. Hujan kehujanan, panas kepanasan, dalam kubur. Nah, kalau diandalkan dalam kubur itu apa? Amal ibadah kita, amal saleh. Amal jahat ini menyiksa kita. Amal saleh malah diharapkan membantu kita. Bila kita kada punya amal saleh, sakit luar biasa. Anak nah hidup karena tahu diharap, anak kan paling itu mah dia bisa tetap mustahilnya. Anak mau diharap. Nah, ianya kita jodoh Tuhan. Anda kalau kita 100% mengharap anak kita, bini kita, mahadiah itu paling kan mahaulinya. Ada umpat kebacaran kan itu hanya macam sibuk mabur itu ini. Nah, di sini umpat hati juga itu. Bahkan ziarah kubur itu melembutkan hati yang keras. Kurang hati pangarasan rancaki ziarah kubur. Termasuk ubat, salah satu ubat hati pangarasan itu banyak ziarah kubur. Kita hendak pernah hilang sifat tercela, cuma kadang mau hilang. Bertemuan guru pembimbing ada dah rancaki ziarah ke kubur, kubur muslimin muslimat. Di situ kita mayat ibadah. Bukan hanya yang di ziarah itu kubur orang wali, kuburan kada wali asal muslimin. Bahkan kubur nang wali, nang kada wali ini banyak ibaratnya. Ya, jadi kita sidin nih, ada tuan guru agak kubur sidin anak raya ya di ziarah orang. Kan aku nih mungkin seperti sidin juga bisa lagi karena ingat dalam Allah ini. Tuan guru yang mana di ziarah orang, tiap hari orang berziarah. Datang sabis, tuan guru. Aku juga ada tuan guru. Yang kuburannya di belakang depan raya tanggah kuburan ini nih. Nah, kayak itu kita mau itibar. Banyak yang kita ambil itibar di kuburan orang biasa. Di kuburan orang biasa. Ada di kuburan terkuburan orang terdepan di Zeri ulang kuburnya ada. Kuburan itu bisa ribuan saja. Mulai tahun berapa kada tahu kita. Ada yang kada suah di Zeri ulang kubur itu. Nasib kau itu kayak apa, kayak itu kayak jual. Nah, dengan sebab kita ziarah kubur tadi, itu akan melembutkan hati dan sedikit demi sedikit membaiki hati. Orang bahari itu banyak nampak kubur di halaman, maka di halaman. Ini rumah saudara, ini tanah halamannya luas. Coba kepasan anak bila aku mati kayaknya kuburan di halaman ini. Tujuan asa supaya anaknya bila lewat itu kepikiran mahadiahi kawitan. Mau di belakang rumah bisa ada ingat, karena di rumah di halaman nih mandap motor, mandap kios macam-macam, ada ingat orang di belakang. Nah, jadi dia hendak dibuka tujuannya supaya anak-anak nih cucu-cucu menggadai rumah ingat beliau. Jadi kan ada kebagian bangun ziarahi berangnya di Fatihah aja Pak. Itu tujuan orang bari asal. Oh ya ini ada juga sebagian di kuburan di halaman rumah. Tapi kada sesuai lawan tujuan asal. Menuruti yang di kubur di rumah seperti itu aja. Tapi anaknya kada suah di rumah juga. Lingos liwat. Hari Jumat karena menziarahi juga. Hari Jumat tuh kalau kita ziarah kubur kawitan sama pahala haji umrah yang sunat. Hari Jumat tuh bila kita ziarah ke kubur dua orang tua sama pahalanya haji sunat umrah sunat.
Tapi anak pada dikuburan di halaman karena menziarahi Nabi Jumat juga. Menuruti orang bahari, tak menuruti makna kubur di halaman, tapi tujuannya kan dituruti. Kan dituruti. Nah bayangkan di belakang rumah pedang tangga kubur, kadang hari awalnya kita lewat, anak raya sedarnya menyiangi itu diupahkannya juga karena menjawab pedenya upahannya kan. An-niyatus sabi'ah, niat yang ketujuh. Yanwi bi ziyaratihi iltimasa mahabbatillah. Dia berniat dengan mengunjungi akhun billah, ini masih kisah akhun billah. Niatnya iltimasa mahabbatillah, menuntut cinta Allah, mencari kecintaan Allah. Wa tasdiqa wa'dillah, membenarkan janji Allah. Alladzi wa'ada, yang menjanjikan Allah li zakiri abdin min abidi, bagi orang yang menziarahi hamba di antara hamba Allah, min parti mahabbatihi lahu, daripada bersangatan cintanya orang tadi lahu bagi abdin. Napa? Anna dzalika yakun, bahwasanya yang demikian akan terjadi. Allah menjanji orang yang menziarahi hamba di antara hamba Allah. Nah Allah akan memberikan cintanya kepada orang itu. Apalagi hamba yang diziarahinya ini dulu ada ikatan akhun billah, saudara billah. Jadinya berniat menziarahi supaya dapat cinta Allah. Nah karena tujuannya itu dasar diberi cinta Allah. Anda dalik bahwa itu mahabbatullah yakun, memang akan terjadi. Kamaruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akha. Ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya akhun billah di karyatin ukhra, di kampung lain. Misal ini orang Parigin, jadinya akan berabai ziarahnya ke Tanjung, menziarahi akhun billah di kampung lain. Fa'arsalallah fi madrajatihi, mengirim Allah, mengutus Allah pada di tengah jalannya malakan malaikat. Pas di tengah jalan sudah antara kampungnya lawan kampung yang dituju, diutus oleh malaikat, yakni Jibril itu ikan turun masuk mandiri orang tuh. Wakala berkata malaikat tadi, aina turid, malaikatnya menyerupai manusia. Di tengah jalan sambangnya ya ikan mana laki-laki. Si laki-laki ini kan tahu pada ini malaikatnya menyerupai manusia. Ikan mana? Kalau harat tu akhirli yadil qaryah. Aku menghendaki saudara bagiku, aku hendak mengunjungi saudaraku, saudara billah di kampung ini. Itu apa namanya menziarahi aku saudara billah di kampung ini. Qala, berkata lagi malaikat, hal bainaka wa bainahu rahimun tasibula. Adakah antara engkau antara dia ada ikatan keluarga sehingga engkau hubungi dia? Ikam adalah hubungan pula lawannya. Lopang sapu sekali kah, sapu dua kali kah? Lawan laki-laki yang bakal ikam hilangi. Ikam ada ikatan pula kah? Satu pertanyaannya. Allahu alaikan nikmatun, atau adakah bagi orang itu atas engkau nikmatun,
nikmat atau jasa. Itu bacanya turabbiha, pakai ya turabbiha, nah engkau membalas akan jasa. Atau nang orang ikam kunjung ini baca salam ikam, jadi ikam nak balas jasa. Kayak itu kah di malaikat deh. Kalau berkata laki-laki lah kada, aku anak menghilanginya, aku antara koloninya itu kada ada ikatan pula. Antara koloninya itu inya kada pernah beja sendiri aku duit kada pernah. Kami hanya seikatan persaudaraan karena orang saleh, karena orang takwa, karena orang baik. Kami saling sayang menyayangi, saling mencintai. Kalau pak gara-gara ini membaik rancak muridin, ada. Kalau lah, illah malaikat ani ahbabtu billah. Aku ini mencintai dia karena Allah. Aku ini cinta launinya, katujulannya karena Allah. Dia tuh akhlaknya bagus, dia tuh orang takwa, dia tuh orang salih, itu orang disayangi Tuhan. Jadi aku ikut mencintai juga. Kalau berkata malaikat, ujar malaikat, baginda Rasulullah ilaih. Nah maka itu, aku utusan Allah menjumpai ikam. Nah baru tahu laki-laki tadi ini malaikat nih. Aku ini utusan Allah untuk menjumpai ikam. Nah aku ini nak memadahkan mana? Yuhibbuka kama ahbabtahu bihi. Mencintai Allah akan engkau sebagaimana engkau mencintai dia. Ihbillah. Aku mahanak berarti ikam dicintai Allah. Karena ikam mencintai saudara ikam seagama tadi karena Allah. Nah karenanya mencintai karena Allah datang utusan malaikat memadahkan nyetan pada kendai malaikat, aku cinta launinya, aku sayang launinya. Nah itu luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah jalla dzikruhu, berfirman Allah jalla dzikruhu, khalaqtu mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kuciptakan ya Allah cintaku untuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku. Kuciptakan cintaku ini untuk orang yang saling cinta mencintai sesamanya karena aku. Ini hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, riwayat Imam Malik Al-Hakim. Nah di sini ibaratnya wa maknahu hakikatul istighfar. Itu ada pakai. Jadi habis sudah disebutkan, jadi wa makna hakikatul istighfar. Bermula makna hakikat istighfar. Yuqalu dikata orang, inna Abdul Wahid bin Zaid, bahwa Abdul Wahid bin Zaid ini orang Basrah. Beliau wafat di hari lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirkan 150 Hijriah. Hari wafat Imam Syafi'i, hari lahir Imam Syafi'i, yaitu wafat Abdul Wahid bin Zaid. Ternyata tua pada Imam Syafi'i. Sami'a rajulan, mendengar Abdul Wahid bin Zaid akan seorang laki-laki
Yastaghfirullah, laki-laki ini minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Laki-laki ini mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mendengar Abdul Wahid bin Zaid. Di masanya beliau ini tuan guru. Abdul Wahid bin Zaid tuan guru. Walaupun nama beliau ada masyhur seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i. Jadi mendengar orang beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Faqala, berkata Abdul Wahid, ayyuhar rajul, hai seorang laki-laki. Hal tadri ma makna istighfar? Adakah engkau tahu apa makna istighfar? Tujuan istighfar kan astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Aku minta ampun kepada Allah. Makna atau hakikat istighfar itu kamu tahulah. Allah berkata seorang laki-laki, la a'lamu, ada tahu. Allah berkata Abdul Wahid, yang alam ketahui olehmu, annal istighfar taubatun. Istighfar itu hakikatnya taubat. Kan minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Itu maknanya ya taubat. Hanya orang yang taubat nama beristighfar. Hanya orang yang taubat nama beristighfar, suka beristighfar. Memang taubat lain dari istighfar, tapi orang taubat melazimi istighfar. Taubat ini kan menyesal di hati terhadap maksiat yang dulu dikerjakan. Dan ada niat hendak mengulangi lagi sampai mati. Nah, itu taubat. Nah, orang taubat ini melazimi suka istighfarnya. Pembuktian pada ini taubat. Tiap hari istighfar minta ampun Allah. Nah, wa taubat itu ismun waqi'un lima'anin sittin. Taubat itu satu nama yang jatuh bagi 6 makna. Kata-kata taubat kepada Allah itu mengandung 6 makna, mencakup 6 makna taubat itu. Awaluha, yang pertama, an-nadmu alal mati, menyesali atas dosa yang telah lewat, dosa-dosa bahari. Diingat mulai hak balik apa-apa kenakalan kita, minta ampun kita doang Tuhan. Asani yang kedua, tarkul audi bil bagi, meninggalkan mengulang bil bagi pada masa yang akan datang. Meninggalkan untuk mengulang di masa-masa akan datang. Enak lagi mengulangi. Asalis yang ketiga, ada ukuli fardin, menunaikan setiap kefarduan. Nang bayar tahu, nang pernah tahu sia-siakan itu kefarduan, bima bainaka wa bainallah, pada sesuatu antara engkau antara Allah. Hari ini kita bertobat. Ingat akan apa-apa kewajiban dulu kita tinggal. Sembahyang nang balang kambingan berapa tahun. Nah, kita bayari. Karena kita tobat, tiap hari kita mangkap. Timbang juhur, ada menyunat kata, mangkap aja juhur. Ada perlu menyunat, kagak banyak. Baik mangkap lah, habis maghrib kita orang menyunatnya mangkap maghrib. Habis Isya ada pada menyunat kata, jadi mangkap Isya. Bahari-bahari. Bisa setahun nah, belang kambingan. Jadi mulai kita tobat ini setahun lah kita mengkabai itu juga. Tiap hari mengkabai. Punah atau ketemu.
Kalau diperkirakan setahun belang kambingan, kalau 2 tahun ya 2 tahun juga. Jadi tuban meninggalkan pardu ini ngalih mengkagai. Kalau tuban karena doi bisa nyaman, cukup meninggalkan dan kadang ulang, kadang ngalih, ada lapah awak. Kalau tuban meninggalkan sembahyang, kalau lapah awak mengkagai tiap waktu. Bila kadaka itu ada satu betnya. Arabi nang keempat ada mazalim fil a'rad wal amwal, menunaikan atau menyerahkan segala yang pernah dizalimnya, baik fil a'rad pada kehormatan orang lain atau wal amwal harta orang lain. Dulu pernah menzalim harta orang, bulikakan. Dan ada lagi barangnya ganti duit. Belum pernah mengambil pulpen orang pada kepada. Pulpennya ada, bulikakan. Bila ada lagi rusak, ganti duit. Biasakan yang lain-lainnya. Anak tuban Pak. Al-khamis nang kalima idza batuqul lahmin wa syahmin nabata min haram. Idza batuqul lahmin, melebur setiap daging dan lemak yang tumbuh daripada haram. Melebur setiap daging dan lemak nah ada dalam tubuh nang tumbuh dari nang haram. Dulu kita banyak makan contanan. Dulu kita banyak makan nang haram. Nah kita lebur daging dan lemak kita ini. Hatta yaudal khazm wal jildu ila makane, sehingga kembali tulang dan kulit itu kepada tempatnya. Dulu waktu belum tapi duit, lalu dia mengambil harta orang, mencontan dan sebagainya. Banyak hasilnya haram tuh dibuatnya makan bahwa kelamak. Umpamanya lamak gara-gara makanannya tadi. Nah kayak apa caranya kita melebur itu? Nah usahakan kita kurangi makan, banyakin ibadah sehingga jasad kita kayak dulu. Banyak ibadah, kurangi makan. Saya kira kalau kita kayak dahulu. Dulu kurus, tapi duit. Wah ininya gemuk karena makanannya haram, umpamanya nih. Nah siapkah kayak itu? Ini kena kalau memang bujuran ini tidak tuban, nah kena satu saat Allah mengeluarkan darah haram itu. Bisa waktu berhira akan keluar darah, darah. Tuhan mengeluarkan darah haram. Waktu kami kayaknya keluar kami biasanya kami itu putih atau kuning, darah. Jangan takut nih Allah mengeluarkan darah haram di pengamihannya. Atau suatu saat ini luka itu keluar darah. Jangan sedih, ini barangkali darah haram Allah keluarkan. Kan kita tadi anak tuban, lalu kita ganti dengan beribadah pada Allah, kurangi makan daripada biasa, sampai kalau kita dikurus kayak kita waktu dulu kurus sebelum dapat duit haram. Karena tujuan kita hendak tuban tadi, nah karena Allah akan mengeluarkan darah haram di tubuh, biar kita bahir darah, kami bisa keluar darah kami. Jangan sedih, ini bukan penyakit, tapi darah haram dikeluarkan Tuhan. Atau lupa kalau darah, atau tiba-tiba rastung kalau darah di hidung. Ini Allah mengeluarkan darah haram dari tubuh kita.
Karena tujuan kita di sana tobat. As-sadisah nang keenam, idza qatul badan alamat taat, merasakan badan atau tubuh akan susah payahnya taat, wa mararataha dan pahitnya taat. Badan kita paksa untuk berbuat taat, walaupun ini perbuatan ini pahit. Yang paling pahit kita bisa beribadah di tengah malam tahajud, paksa supaya kawan tahajud juga. Dirasakan badan awak kita, nang orang susah, nang itu harus dirasakan. Nang paling susah nang kita bangun malam tambah ibadah, paling susah. Sepahit apapun kita jalani, kama zaqa halawatal ma'asi, sebagaimana merasa itu badan manisnya maksiat. Dulunya merasa manisnya maksiat, nah sekarang merasakan betapa pahitnya berbuat taat. Faqala rajul, berkata laki-laki, wa man yastayu hadza, siapa yang mampu seperti ini? Qala, berkata Abdul Wahid, wa in kana thawbuka khalaqan fama yanfa'u khalaqun bi khalaqin. Di sini jika pakaian engkau buruk, maka tidak bermanfaat pakaian buruk dengan yang buruk. Pakaian buruk itu dalam arti akhlak. Mun ikam itu punya akhlak, masih ada akhlak buruk, ada ditibati. Ikam beramal palingan sebatas menggugurkan kewajiban, pahalanya bisa banyak, karena masih ada akhlak buruk dalam diri kita. Kewajibannya gugur ya, cuma ada upahnya. Karena punya pakaian buruk dalam arti akhlak yang buruk. Wal istighfar warroka, istighfar itu tambalannya. Nah, wakul mal istighfar, katakan di serta istighfar, Allahumma, ya Allah, inni astaghfiruka, sesungguhnya aku minta ampun akan engkau, minta maaf akan engkau, fakirni, maafi aku. Ya Allah, hamba minta maaf kepada engkau, hamba minta ampun kepada engkau, fakirni, maafi aku, ampuni aku. Nah, sini kita bisa. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.